action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 telah melakukan diskusi atau wawancara pada PT Nabilah Jaya Abadi. Saya Monica Putri Ananda dengan NIM 23005310006. Saya Muhammad Ikram dengan NIM 23005320002. Dan saya Siska Amelia dengan NIM 23005320442. Saya Gemma Ramadhani dengan NIM 230053244. Saya Aliani Satika dengan NIM 23005320440. Saya Lutfi Aprian Sanzai dengan NIM 23005320110. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari Universitas Andalas dari program studi administrasi perkantoran ingin melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas tentang komunikasi bisnis. Nah, kebetulan tugas ini berhubungan dengan suatu perusahaan atau PT yang disuruh untuk diwawancari. Kebetulan kami memilih PT Bapak untuk diwawancari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gemma Ramadhani, Pak. Saya Muhammad Ikram, Pak. Saya Lutfi Aprian. Saya Aliani Satika, Pak. Saya Siska Amelia, Pak. Dan saya Monica Putri Ananda, Pak. Sebelumnya, boleh perkenalkan tentang biodata Bapak dan PT Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terdahulu. Baiklah, nama saya Daniel Faizal selaku Direktur PT Nabilah Jaya Abadi. Histori saya atau CV saya tamatan SMA Semen Padang dan sekarang masih kuliah di UT semester 7 sama dengan adik-adik masih kuliah. Sekarang juga sampingan saya atau jabatan saya yang lain, saya sebagai penasihat direksi di PT Semen Padang. Jadi di sini saya sebagai Direktur PT Nebilas yang berdiri dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi alasan Bapak memilih mendirikan perusahaan ini, perusahaannya bergerak di bidang apa, Pak? Jadi PT Nabilah Jaya Abadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat berat dan tenaga sourcing. PT Nabilah juga mensuplai kebutuhan bahan mentah buat PT Semen Padang. Alasan Bapak mendirikan PT kontraktor ini apa, Pak? Jadi sebenarnya kita setelah tamat sekolah, saya kan dahulunya berkeinginan membuat perusahaan supaya banyaknya terbukanya lapangan kerja. Jadi kita sekolah bukan hanya sekedar ilmu, bukan kita kerja dengan orang, tapi dapatlah untuk membuka usaha. Selain itu, Pak, yang menjadi apa Pak tuh mendirikan ini karena keterbelakangan jurusan atau gimana, Pak? Bukan. Jadi saya dari dahulunya pengen jadi pengusaha, bukan masalah jurusan. Saya pengen usaha buka lapangan kerja buat orang rame atau bisa merekrut mengurangi pengangguran yang ada di Kota Padang. Dengan lewat usaha ini ya. Nah, Bagaimana kesan Bapak bekerja di perusahaan ini? namanya kesan, namanya saya dirut berbagai macam lah. Ya, suka duka saya lalui.
Pernah saya ditinggalkan, bisa kita butuh orang, kita ditinggalkan karyawan. Jadi berdasarkan kesan tadi Pak, hal apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak membangun perusahaan sendiri Pak atau PT ini sendiri Pak? Motivasi saya sebagai direktur, saya pengen menjadi orang sukses dan mengurangi pengangguran. Boleh tahu Pak, faktor-faktor apa saja yang membuat PT Bapak ini berkembang sesuai yang Bapak jelaskan di profil tadi Pak? Oh, bagus. Jadi yang membuat berkembang itu sebenarnya menjalin komunikasi dengan rekan kerja, menjalin silaturahmi dengan rekan kerja, dan selalu kemukakan negosiasi. Jadi intinya perusahaan kita ini besar, kita selalu melakukan silaturahmi dan negosiasi yang baik kepada rekan kerja kita. Dari faktor yang Bapak sebutkan tadi, misal ada beberapa tantangan seperti PT Bapak mengalami persaingan proyek dengan kontraktor lain. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Persaingan dengan kontraktor lain boleh-boleh saja, tetapi kita bisa mengurangi margin serendah mungkin, tetapi tidak merugikan perusahaan. Jadi banyaknya di perusahaan yang di kalangan perusahaan sekarang ini, ya kalau nggak untung 30% dia tidak bekerja. Jadi kalau zaman sekarang kita untung 20%, 15% harus kita ambil. Jadi tidak ada ceritanya jangan takut untuk sesuatu. Maaf Pak, sebelumnya tadi Bapak perusahaannya bergerak di bidang apa tadi? Kontak berat, tenaga kerja sourcing, dan suplai bahan mentah ke PT Semen Padang. Kan nih Pak, bagaimana nih cara Bapak untuk mengelola rantai pasokan atau memastikan barang-barang yang Bapak sediakan itu tersedia dan peralatannya itu tersedia? Maksudnya? Maksudnya kayak gini, Bapak bergerak di bidang apa tadi? Alat berat. Alat berat. Hmm. Nah, untuk memastikan barang itu ada, gimana cara Bapak memastikannya? Alat berat itu tuh kan ya kita dapat dari kalau bahasa sekarang itu lelang, tetapi namanya itu tender. Kami beradu harga dengan vendor-vendor lain atau kontraktor lain. Siapa yang memberikan harga yang terbaik itu yang pemenang. Untuk memastikan dia kita menanya ke dealer-dealer apakah barangnya itu ada stoknya ada. Ibaratnya kan PT alat berat kan Pak, kan pasti ada yang menggunakan jasa yang diberikan. Nah, bagaimana cara Bapak melakukan pengevaluasian atau perbaikan terhadap jasa yang Bapak berikan itu, misalnya kurang bagi si klien Pak? Berarti kepuasan klien yang Iya, menjamin. kepuasan klien. Jadi saya sebagai direktur selalu melihat laporan anggota harian. Setiap kita tuh ada membuat laporan harian, fotonya, dan kita selalu melihat karenanya sekarang kemajuan teknologi canggih, kita selalu melihat perusahaan-perusahaan besar gimana cara dia membuat perusahaannya supaya klien atau tempat kita bekerja puas dengan hasil kerja kita. Dan kita selalu menanyakan kepada klien apa sih kekurangan kami, itu yang kita perbaiki terus. Jadi ada pelaporannya tiap bulannya ya Pak? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari kita update. Laporan kita update. Itu biasanya lo apa tuh Pak? WA Group. WA Group. Gimana cara Bapak melihat peluang dalam mengambil suatu proyek ini Pak? Kalau peluang itu karena kita tuh selalu aktif komunikasi dengan atau dengan klien-klien kita dan perusahaan rekanan kita selalu aktif untuk komunikasi apa sih yang bisa kita play lagi. Berdasarkan peluang yang telah Bapak sebutkan tadi Pak, misalnya saat ini Bapak sedang ada proyek Pak, jadi bagaimana cara Bapak mengelola jadwal proyek tersebut agar memastikan proyek itu berhasil dalam tepat waktu Pak dilaksanakannya? Kami sebelum melakukan pekerjaan, kami itu namanya kick-off meeting.
penting yang ada tanggalnya, berapa harinya, berapa selesainya, kemudian kami melakukan itu. Beberapa strukturnya. Terus Pak, bagaimana cara Bapak menangani penundaan proyek yang disebabkan oleh cuaca atau masalah-masalah lainnya Pak? Penundaan proyek gitu Pak. Bagaimana cara menanganinya Pak? Kalau biasanya kalau penundaan proyek itu jarang kami lakukan. Pasti kami akan mengakali apabila itu ada cuaca, kita cari misalnya ini kan berbagai macam. Ini yang di lapangan terbuka, ada yang tertutup. Jadi kami selalu kalau seandainya ada cuaca yang kami bekerja di lapangan tertutup. Ini Pak, ada kan beberapa karyawan Bapak nih mengalami kayak nggak dulu lah kalau latihan lah kayak gitu tuh, bagaimana cara Bapak untuk menanganinya supaya kayak semangatnya itu kembali lagi gitu Pak? Kunci kita sebagai atasan, selain kita menanyakan ulang kembali, kita panggil, kita ngomong empat mata. Kalau seandainya dia emang benar-benar tidak semangat lagi, atau pokoknya intinya perusahaan tidak boleh mengiming-imingi karyawan supaya tetap bekerja lagi. Kalau dia minta berhenti, silakan. Karena itu akan menjadi bumerang bagi teman yang lainnya. Kalau kita tetap mempertahankan orang yang kita ini. Jadi kita panggil empat mata. Kalau memang benar-benar dia memang udah capek, nah silakan. Takutnya mau bawa teman yang lain. Nah, bawa teman yang lain. Sudah pernah kejadian hari itu. Ada yang minta resign, saya naikin gaji, saya tambah insentif tunjangan-tunjangan, malah dia makin melonjak karena merasa dia dirinya dibutuhkan. Nah, jadi yang lain terbawa, akhirnya saya berhentikan dari segera dahulu. Jadi kalau ada zaman sekarang yang ngomong udah capek, lebih kita kan udah kasih dia libur, kasih dia cuti, karena memang mana-mana kita ganti aja. Karena zaman sekarang karena banyak pengangguran. Nah, terus Pak, seperti yang Bapak ketahui saat ini kan kita lagi berada di era teknologi. Bagaimana perusahaan Bapak memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi terhadap PT Bapak jalankan ini? Kita selalu menggunakan teknologi yang kita sesuai dengan apa kebutuhan perusahaan. Seperti kita punya alat berat atau truk, kita memasang GPS, mengontrol gimana jalannya, berapa jamnya. Itu kita selalu menggunakan teknologi emang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dalam teknologi kan Pak, sekarang menyangkut keamanan karyawan Pak. Kan ini menyangkut kontraktor, kan ini berhubungan dengan alat berat. Jadi kalau ada karyawan kecelakaan tuh Selalu seluruh karyawan kami daftarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami selalu memakai orang K3. Nah, orang yang menjaga kinerja anggota, pokoknya safety itu adalah orang ketiga kami. Menangani kecelakaan, kami sudah menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. selain langkah itu, langkah apa lagi Bapak ambil dalam mengantisipasi itu? Itu yang guna orang ketiga gitu, yang selalu mengasih kalau di tambang namanya tuh P5M, pengarahan pagi setiap memulai pekerjaan. Kita harus partisipasi dan mengingatkan selalu memakai APD. APD itu sangat berguna di dalam lapangan, memang diharuskan seluruh karyawan kita yang bekerja di alat berat memakai APD yang lengkap. Apakah ada di PT Bapak ini kayak pengembangan karyawan di itu ada Bapak? Maksudnya? Apakah di perusahaan Bapak ini ada program khusus untuk pengembangan karyawan? Oh ya, kami selalu kan nanti ada pelatihan kayak pelatihan POC atau K3 atau pelatihan. Kami selalu membutuhkan training karyawan yang emang di basisnya itu. Di perusahaan ini ada program
program khusus untuk karyawan dalam prakteknya Pak? Ada Contohnya? Contoh POP, K3. Berdasarkan program tadi Pak, jika terjadi konflik antara sesama karyawan Pak, apa tindakan Bapak yang Bapak lakukan sebagai atasan dari hal tersebut Pak? Kita selalu menyampaikan kepada karyawan supaya yang kita ambil nih dia gini, kita selalu motivasi siapa yang berkeinginan untuk ikut, kita tidak akan membatasi, pasti kita kasih, jadi tidak ada kan terjadi konflik. Kalau misalnya terjadi selisih paham bagaimana Pak? Istilahnya kita panggil kedua ya, kita kasih di SP ya. Memang perusahaan sudah memberikan yang terbaik, masa terjadi juga lagi kita paham, kita panggil, kita selesaikan surat peringatan. Saya sama dengan yang sebelumnya, tetapi lebih fokus kepada klien. Untuk berkomunikasi dengan klien, kan ada kasus perusahaan yang terjadi miskom dengan kliennya nih Pak. Bagaimana cara Bapak menanggapi atau mengatasi hal tersebut? Dan kayak langkah apa yang Bapak lakukan supaya tidak menghindari miskom itu sendiri? Jadi yang terjadi miskom itu biasanya kan yang bawa-bawaan, ya kan. Apabila anggota saya ada terjadi miskom, saya akan turun tangan sendiri menyelesaikan. Jadi kami secara dirut atau secara manajemen, antara manajemen PT Nebilas dengan rekanan kerja kami, misalnya PT Semen Padang, itu saya yang berkoordinasi lagi. Biasalah kayak TNI, Polri misalnya, pasti komandan-komandannya lagi yang turun. Dari miskom juga sama, yang biasanya pasti ditanya. Di dalam perusahaan yang Bapak atau PT Bapak ini ada nggak kayak budaya organisasi kayak misalnya tadi pagi itu atau dulu gitu Pak, emang kayak dilakukan? Ya itu yang tadi saya bilang P5M tadi. Lalu melakukan P5M setiap pagi. Ada contoh-contohnya ada. Briefing setiap pagi gitu kan. Itu tiap hari dilakukan Pak? Setiap hari. Kalau buat di tambang ya, P5M nih. Ya. Dalam kantor ini gimana tuh Pak? Di kantor ini kami cuman paling 1 kali seminggu. Terima kasih ya Pak, mungkin itu aja tanya-tanyanya Pak. Oke. Nah untuk closing statementnya, adakah tips and trick untuk kami yang mungkin masih bisa dibilang mahasiswa dulu Pak, yang mungkin ada mungkin salah satu dari kami ini mungkin yang ada ingin terjun ke dunia bisnis. Ya, saran-sarannya. Ya. Tadinya saya sampaikan adik-adik tetap semangat belajar, jangan pikirkan pengangguran. Sekarang diri adik-adik dibekali yakin apabila Anda terbaik pasti ada perusahaan yang akan merekrut atau bisa mendirikan perusahaan sendiri. Jangan takut kalah saing dengan yang lain. Kalau kami bergabung sih nantinya kalau lulus kan. Kalau seandainya bagus nilainya, apa salahnya? Karena kami akan merekrut terus. Ya, karena perusahaan ini, tapi saya bilang tadi kan, saya selalu membuka lapangan kerja. Tugas saya mencari pekerjaan yang baru supaya merekrut orang-orang yang tamat-tamat kuliah. Bisa jurusan yang dibutuhkan di sini apa tuh Pak? Sebenarnya kuliah ini bukan jurusan yang saya bilang, tetapi skill kita. Karena apapun jurusannya, kalau dia tidak mempunyai skill, jadi contohnya saya lihat orang ini kerjanya dia jurusannya agama, kerjanya di bank. Oh iya. Nah, banyak saya lihat kayak gitu, jurusannya ST, kerjanya di bank. Jadi patokan dalam penilaian kerja itu bukan jurusan, tapi skill dan nilai apa yang itu semesternya, IPK-nya. Kalau buka lapangan kerjaan Bapak ini berapa kali berapa gitu Pak? Biasanya saya buka lapangan kerja itu tergantung dapat proyek-proyek yang, kalau saya kan proyek itu bukan proyek 3 bulan, 5 bulan dah. Biasanya saya itu yang proyek rutin. Itu yang kontraknya 4 tahun, 5 tahun itu selalu Dalam jangka waktu panjang. jangka panjang. Ya. Makanya PT Nebilas ini bertahan karena dia banyak proyek yang jangka panjang. Berarti sekali merekrut karyawan tuh kayak sekali 4 tahun gitu Pak? Enggak, rekrut karyawan itu tergantung kadang ada karyawan tuh yang kita temui tadi yang udah capek kerja,
atau dia yang udah merit dibawa suaminya ke Jakarta atau nggak tinggal di Padang, kita rekrut yang baru lagi. Berarti sesuai kebutuhannya Pak. Sesuai kebutuhan. Ini itu aja Pak. Oke. Makasih atas waktunya Pak. Kami dari administrasi perkantoran, kalau ada salah dan jengkelnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi waktunya Bapak. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi